Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahsin satu hari satu ayat. Kita lanjutkan kembali dan kita sudah sampai pada ayat 125 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa ja'alna jangan sampai keluarnya seperti huruf alif ya, karena ain itu tempatnya adalah keluar dari tenggorokan bagian belakang. Nah, walaupun ada alif tidak dibaca panjang karena kemudian menghadapi lam yang bersukun. Masa batal, sanya 2 harokat, batalin tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah tidak mendengung. Lin nasi, nunnya bertasydid kemudian dibaca 2 harokat setelah mendengung. Wa amna, wa am, nah di situ tidak mendengung ya, mim sukun bertemu dengan nun, izhar syafawi. Wa amna, nah di sini 2 harokat mad iwad. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu, taknya bertasydid ditekan. Wattakhi, khaknya ngorok. Wattakhidhu, zunya 2 harokat. Mim maqami, qafnya 2 harokat karena ada alif. Ibro, baknya memantul, qalqalah sugro. Ro dibaca 2 harokat dan dibaca tebal. Hima, hinya 2 harokat. Musalla, nah di sini juga mat iwad dibaca 2 harokat dan fathatennya dibuang 1. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Wa ahid, huruf qalqalah. Nah, bisa 4 bisa 5 harokat. Ila 4 atau 5 harokat. Iba qalqalah. Ro dibaca tebal. Hi 2 harokat. Wa isma, ma 2 harokat. Ain, kita ulang. Wa ismaila atahhira baitiya lit ta'ifin. Atah, sukun bertemu to dibaca ikhfa. Tahhira, haknya bertasydid ditekan dan ro 2 harokat. Baitiya lit to, bisa 4 bisa 5 harokat. Ifin, kita ulang. Litta'ifina wal'akifina warrukka'is sujud. Wal'akifina, ainnya 2 harokat. Fi 2 harokat. Warruk, roknya bertasydid ditekan. Warrukka, kafnya juga bertasydid ditekan. Warrukka'is, sinnya juga bertasydid ditekan. Sujud. Kemudian di sini selain panjang bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Namun di sini berhentinya ada qalqalah kubro, yaitu qalqalah besar. Mana letak qalqalahnya, yaitu sujud. Kita ulang lagi. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu
mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti littaifina wal akifina warrukka'is sujud. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Pemahaman di dalam ayat ini bahwa diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin agar mengingat ketika Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia, tempat aman, yang menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim ialah tempat berpijak bagi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail itu menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam menghadapi keingkaran orang-orang kafir dan untuk menerangkan kepada orang musyrik, Yahudi dan Nasrani bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW seasas dengan agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, agama nenek moyang mereka. Ada dua faidah yang dapat diambil dari ayat di atas sehubungan dengan didirikannya Ka'bah. Pertama, tempat berkumpul bagi manusia untuk ibadah. Sejak zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sampai saat ini, Ka'bah atau Makkah telah menjadi tempat berkumpul manusia dari segala penjuru, dari segala macam bangsa, dalam rangka menghormati dan melaksanakan ibadah haji. Hati mereka merasa tentram tinggal di sekitar Ka'bah. Setelah mereka kembali ke tanah air, hati dan jiwa mereka senantiasa tertarik kepadanya dan selalu bercita-cita ingin kembali lagi bila ada kesempatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tempat yang aman. Maksudnya adalah Allah menjadikan tanah yang berada di sekitar Masjidil Haram sebagai tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Sejak dahulu sampai saat ini, orang-orang Arab mengagungkan dan menyucikannya. Orang-orang Arab terkenal dengan sifat suka menuntut bela atas orang atau kabilah yang membunuh atau menyakiti atau menghina keluarganya. Di mana saja mereka temui orang atau kabilah itu, penuntutan balas akan mereka laksanakan, kecuali bila mereka menemuinya di tanah haram. Mereka tidak mengganggu sedikit pun. Dalam pada itu, sejak zaman dahulu banyak usaha dari orang-orang Arab sendiri atau dari bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai tanah haram atau untuk merusak Ka'bah, tetapi selalu digagalkan Allah, seperti usaha Abrahah Raja Najasyi dengan tentaranya untuk menguasai tanah haram dan Ka'bah.
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan dalam arti sebenarnya dan dalam arti kiasan. Membersihkan dalam arti yang sebenarnya adalah membersihkan dari segala macam benda-benda yang dihukumkan najis seperti segala macam kotoran dan sebagainya. Membersihkan dalam arti kiasan ialah membersihkan dari segala macam perbuatan yang mengandung unsur-unsur syirik. Perbuatan menyembah berhala, perbuatan-perbuatan yang terlarang, bertengkar dan sebagainya. Perintah membersihkan Ka'bah ini sekalipun ditujukan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tetapi termasuk juga orang-orang yang datang sesudahnya. Ya, Allah menamakan Ka'bah yang didirikan itu dengan rumah Allah atau Baitullah. Namaan itu bukan berarti Allah tinggal di dalam atau di sekitar Ka'bah, tetapi maksudnya ialah bahwa Allah menjadikan rumah itu tempat beribadah kepadanya dalam beribadah menghadap ke arah kiblat. Demikian, semoga menambah keimanan kita dan membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.